Baik, di sesi ini kita akan bahas tentang working with form, atau kita bakal bikin form nih di project kita. Nah, Django sendiri itu sudah menyiapkan library khusus atau package khusus untuk membuat sebuah form. Kita bisa langsung bikin di aplikasi blog kita, forms.py. Di sini, pertama kita import dulu from django.forms, import model form ya. Kalau kita sudah bikin modelnya tadi, tinggal digunakan aja. From blog.models, import comment. Kita bikin form untuk bikin komen di sebuah postingan gitu ya ceritanya. Class comment form, dia mengextend model form. Kita kasih meta di sini. Meta model sama dengan komen. Kemudian kita definisikan field-nya, ada content dan post. Seperti itu ya. Kemudian dari views-nya kita tinggal import juga nih forms-nya, kan kita udah import model, kita tambahin aja forms. Oke. Kemudian di sini kita hidupkan objeknya, forms.comment.form. Seperti ini. Kemudian kita ekspor, kita keluarkan, akan kita bawa keluar gitu ya, form. Kemudian di template-nya di blok /detail ini, di sini kita akan buat form di sini seperti kita membuat form pada HTML biasa. Coba di sini ya misalnya. Form action method, kita pakai post di sini. Oke. Kita bisa for loop untuk setiap field di dalam sebuah form. Kita akan cetak field. Ya boleh ini. Kemudian di sini ada button submit. Nah, kita perlu CSR. Nah, CSR tekan di sini. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu ya. Seperti apa? Nah, seperti ini nanti bentuknya. Ini kontennya, ini postnya nih. Post objek 1, objek 2 di sini. Nah, buat kalau misalnya kalian nggak suka namanya kayak gini, post objek itu default dari Django, kita bisa override di models post. Kita def str di sini. Nah, returnnya terserah kita, misalnya self.title. Kita coba lagi. Nah, sini first post sama second post. Kita bisa tambahkan di sini. Tapi ini belum jadi teman-teman, jadi ini baru jadi formnya doang. Kalau misalnya kita ingin membuat ini bekerja, kita bisa ke views-nya. Di sini, if request.method sama dengan post. Nah, formnya kita isi .comment form request.post. Kemudian kita cek ke validasi, kita validasi formnya. If form.validation is valid, kemudian di save. Seperti itu. Mungkin kita juga bisa di sini langsung ya.
Sini request dot post, if request methodnya post, else seperti ini. Nah, ini menggantikan ini. Seperti ini kurang lebih. Kita coba di browser kita. Oh, this object has no attribute get. Artinya harus ini. Oke. Kemudian kita coba ya di sini, misalnya hello untuk objek first post. Nah, muncul di sini hello. Nah, tapi problemnya adalah kan komentar nggak mungkin kita menampilkan sebuah dropdown yang berisi first post. Karena sudah otomatis nih, harusnya ini merujuk ke first post. Kalau misalnya yang di second post, harusnya dia merujuk ke langsung second post. Kita bisa buat sebuah initial value di sini. Nah, oke. Kita bisa buat di sini post model. Nah, jadi dia otomatis ke initiate ke first post di sini. Oh ya, ini pakai objek ya, pakai apa, dictionary di sini. Second postnya juga dia langsung menuju ke second post. Seperti itu. Nah, problemnya lagi adalah blog pada umumnya juga nggak mungkin kan dia menunjukkan ini. Kita harus umpetin dia nih, harus di hide di field ini. Cara hide-nya kita bisa menggunakan dari form sini. Kita pakai widgets namanya. Widgets. Ada bentuknya dictionary juga. Tapi kita harus import dulu hide dan input. Di sini post hide dan input. Gitu. Nah, dia hilang. Jadi kita bisa mengontrol tipe dari field itu di dalam forms.py, di dalam model form ini yang udah kita extend ya. Kita tes lagi, misalnya apa kabar. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung memunculkan di sini apa kabar lagi misalnya. Dia muncul terus di sini. Begitulah cara form di Django bekerja. Jadi tinggal kita buat nih forms.py modulnya, kemudian kita inherit kelas model form dari punyanya Django, django.forms, kemudian kita kasih meta kelasnya, modelnya apa, fieldnya apa aja yang mau diisi ke form ini, kemudian kita import ke views. Kita gunakan di sini. Kita cek nih, kalau misalnya request methodnya adalah post, maka dia harus mengisi data itu dengan request.post. Kalau enggak, dia mengisi sebuah initial value atau mungkin kita bisa kosongkan di sini. Seperti itu. Nah, ingat lagi nih, yang perlu kalian ingat adalah sebelum kalian save modelnya, kalian harus cek dulu apakah itu valid atau enggak. Ya, kalau misalnya enggak, kita bisa tampilkan nih halaman, field errornya. Field.error. Nah, dia akan menampilkan error di sini. Seperti itu. Halo. Nah, dia akan muncul halo lagi di sini. Nah, tadi kalau misalnya kalian lihat ada error 2 itu, nah ini error untuk yang post nih. Select a valid choice. Nah, ini kan kita hide ya. Harusnya itu nggak perlu muncul. Kita bisa menyembunyikan form feed dari errornya gitu ya. Misalnya kita coba if di sini if field that is hidden, kasih note ya depannya.
Kalau misalnya formnya tidak di hidden, kita tampilkan errornya. Seperti itu tujuannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat lagi. Nah, jadi dia hanya menampilkan error untuk field yang tidak di hidden. This field is required. Ya, ini kalau misalnya kalian menggunakan Bootstrap form atau mungkin CSS framework lainnya akan lebih baik, ini akan lebih bagus tampilannya. Tapi ya nggak masalah. Oh ya, buat kalian yang ingin menggunakan Bootstrap atau pakai CSS sendiri, kalian bisa styling ini di all kelasnya error list. Jadi ambil aja nih kelasnya ini buat jadi CSS kalian. Kita cek lagi, hello check. Nah, dia munculkan hello check di sini. Oke, seperti itulah cara bekerja form di Django. Jadi kita sekarang sudah bisa melakukan listing terhadap postingan di sini. Kemudian kita bisa menampilkan data dari postingan tersebut, kemudian menampilkan list of comment, dan membuat sebuah form yang bisa langsung di storing ke database di sini. Oh ya, ini database-nya gue tunjukin. Kayak gini database-nya. Begitu. Jadi formnya langsung masuk ke database menggunakan form.save dengan inherit model form miliknya Django. Oke, untuk sesi 4 ini cukup sekian. Nanti gue bakal bikin sebuah admin panel untuk bikin postingan kita. Gitu. Thank you.